Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini pertemuan pertama dalam mata kuliah Fikih Jinayah. Perkenalkan, nama saya Andi Mardika. Saya tinggal di Alwi Putih, Aceh Utara. Tepatnya di Jalan SMA Negeri 1 Baktia, Alwi Putih. Kemudian S1 saya di Al-Azhar Kairo, tamat tahun 2011, dan S2-nya di Winara Neri. Mengajar di YN Lesmoe itu pada tahun 2019 ya. Baik, sekarang kita memasuki mata kuliah Fikih Jinayah. Sebelum kita lihat lebih lanjut materi-materi yang akan kita bahas dalam Fikih Jinayah, lebih baiknya kita mengenal dulu definisi daripada Fikih Jinayah. Kita mulai dari kata-kata fikih. Kata fikih itu kalau misalkan di kampung atau di daerah-daerah, di tempat-tempat kita sering kita dengar dengan kata-kata fikah ya. Fikah, misalkan ngaji apa malam ini, ngaji fikah. Fikah artinya fikih ya. Fikih. Kita lihat dulu secara bahasa fikih itu apa definisi fikih? Fikih secara bahasa itu ada dua makna ya. Ada maknanya adalah al-fahmul mujarrad, ada al-fahmud daqiq. Kalau fahmul mujarrad hanya artinya mengerti, sekedar mengerti saja. Beda dengan fahmud daqiq ya. Beda dengan fahmud daqiq. Kalau fahmud daqiq itu berarti lebih mendalam. Kalau dia mengerti itu lebih mendalam. Ini terdapat misalkan di surat Hud, yaitu ketika kaum Nabi Syuaib bertanya kepada Nabi Syuaib, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Mereka berkata kepada Syuaib, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Jadi kata-kata nafqahu di situ adalah mengerti saja, artinya tidak paham secara dalam. Jadi fahmul mujarrad, ma nafqahu, tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib. Jadi kata-kata nafqahu di dalam ayat surat Hud ayat 91 itu adalah menunjukkan kata-kata nafqahu di situ adalah mengerti, tidak mengerti secara mendalam. Ya, ini makna yang pertama di dalam bahasa ya, dari kata-kata fikih. Kemudian ada ayat-ayat lain seperti di surah An-Nisa ayat 78, misalkan ayatnya adalah la yakaduna yafqahuna haditha. Artinya mereka tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ini masih al-fahmul mujarrad. Kata-kata fikih dari makna fahmul mujarrad. Kemudian ada fahmud daqiq ya. Makna yang kedua dari segi bahasa kata-kata fikih itu adalah al-fahmud daqiq. Al-fahmud daqiq itu mengerti secara mendalam. Misalkan di surat Taubah ayat 122 maksudnya, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi kata-kata liyatafaqahu fid din. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya liyatafaqahu fid din di sini adalah memperdalam pengetahuan mereka. Maksud liyatafaqahu di ayat ini adalah al-fahmu daqiq, yaitu paham secara mendalam. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din. Tidak sepatutnya bagi kaum mukmin, bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak dari sebahagian atau dari tiap-tiap golongan di antara mereka itu memperdalam pengetahuan mereka. Ya, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau misalkan kita di Aceh ini datang Belanda lagi atau datang penjajah lagi, kalau ada penduduk 4 juta yang semuanya yang laki-laki ada 3 juta orang atau 2 juta orang, itu 500.000 orang itu sebaiknya adalah atau sebahagian dari mereka itu memperdalam ilmu agama. Supaya apa? Supaya jangan sibuk berperang terus tidak ada yang memperdalam ilmu agama sehingga setelah perang terjadi kebodohan yang terjadi. Maka maksud mau Bapak katakan di sini liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din. Faqaha yufaqihu. Di sini adalah al-fahmu daqiq, memperdalam ilmu agama. Artinya memahami secara mendalam, lebih luas dibandingkan dengan kata-kata yang tadi fahmul mujarrad.
Ya, misalkan di hadis yang lain, di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang inna tawla salati rajuli wa qisara khutbatihi mani'atun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda kepahamannya dalam masalah agama. Nah, ini menunjukkan kata-kata fikih itu ada dua makna. Pertama, al-fahmul mujarad dari segi bahasa. Al-fahmul mujarad cuma mengerti saja, dan al-fahmul daqiq yaitu mengerti secara mendalam. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah, maka kalau kita belajar fikih itu ada makna setiap istilah, setiap kata itu ada dua. Pertama dari segi bahasa didefinisikan, yang kedua dari segi istilah. Misalkan kata-kata salat. Kalau orang bertanya, apakah kamu sudah salat? Itu maksudnya adalah af'alul makhsusah. Perbuatan yang khusus maftuhah bitakbir, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya adalah kamu sudah salat. Yang dipahami dari segi bahasa adalah salat itu doa. Ketika orang bertanya kamu sudah salat, maksudnya adalah perbuatan secara khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, kalau misalkan ditanya sudah salat, berarti maksudnya itu, bukan kamu sudah doa. Nah, maka di dalam pembahasan fikih, kajian fikih itu ada didefinisikan pertama secara bahasa, yang kedua adalah secara istilah. Jadi kita lihat makna fikih itu secara istilah. Istilah wal fiqhu, fikih itu ini menurut Abu Ishaq Syirazi, fikih itu adalah ahkamu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha ijtihadi. Fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang didapatkan melalui metode ijtihad. Ini kata-kata fikih. Jadi fikih secara istilah adalah mengetahui atau pengetahuan hukum-hukum syariat yang melalui metode ijtihad. Apa ijtihad itu? Ijtihad adalah upaya seorang mujtahid. Siapa mujtahid? Orang-orang yang sudah menguasai ilmu-ilmu yang mendukung atau ilmu-ilmu alat yang bisa menjadi yang mendukung untuk bisa memahami sebuah teks, baik itu teks dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan dengan mujtahid. Ijtihad itulah upaya seorang mujtahid untuk memahami atau memperoleh hukum daripada teks Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak semua orang itu mampu mampu berijtihad di dalam sebuah teks Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perlu belajar yang lama atau prosesnya yang lama. Proses belajar yang lama. Karena butuh ilmu alat untuk memahami sebuah teks Al-Qur'an dan hadis. Ya. Makanya ijtihad antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain itu berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Kenapa? Karena pemahaman orang itu berbeda-beda. Walaupun karena kadar ilmu seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda, maka tidak mungkin sama dalam satu pemahaman para mujtahid. Tidak mungkin sama antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain, kecuali memang mungkin ada beberapa hal nanti yang sama. Artinya lumrah terjadi perbedaan di dalam fikih. Kenapa? Karena itu adalah upaya mujtahid dalam memahami Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Abu Ishaq Syirazi, al-fiqhu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha ijtihadi. Jadi fikih itulah pengetahuan tentang hukum-hukum tentang hukum syariat melalui metode ijtihad. Ini kata-kata fikih. Maka tidak heran nanti fikih itu satu masa mungkin dengan masa yang lain bisa berubah-berubah. Karena ulama zaman dulu dengan ulama zaman sekarang hidup di kondisi yang berbeda, hidup di waqi' yang berbeda. Baik tempat kadang atau baik waktunya. Ya, kenapa? Karena itu adalah hasil ijtihad, melalui proses ijtihad. Nah, kenapa Imam Malik dulu berbeda dengan Imam Hambali misalkan? Ya, karena waqi' atau tempat atau masa berbeda. Jadi hasil ijtihadnya juga berbeda. Dan juga lumrah ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat sudah
terjadi perbedaan pendapat, tetapi Nabi SAW ketika itu tidak satu pun menyalahkan kelompok sahabat yang berbeda. Kenapa? Karena perbedaan pendapat di dalam fikih itu sudah sebenarnya keinginan Allah dan Rasul. Artinya sudah memang sunnatullah yang Allah tetapkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah turunkan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Ya, supaya di ayat-ayat mutasyabihat itu para ulama itu berupaya untuk memahami maksud dari ayat-ayat tersebut. Ya, maka ada proses ijtihad. Para sahabat ketika berbeda pendapat, ketika datang kepada Nabi, Nabi membenarkan kedua pendapat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya hal yang lumrah kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid. Tetapi nanti ada pendapat-pendapat yang memang tertolak, artinya tidak masuk dalam ranah atau substansi sebuah pembahasan. Nah, ini kita lihat pendapat siapa ya, bukan pendapat jangan nanti ada orang yang tidak belajar agama, dia tidak belajar ilmu apapun, dia mengklaim ini begini. Nah, ini tidak bisa kita terima karena basicnya itu bukan basic seorang yang belajar ilmu fikih atau ilmu yang bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Abu Ishaq Ash-Shirazi, yaitu Ma'rifatul Ahkami Asy-Syar'iyyati allati tariquha ijtihadi. Kemudian Imam Syafi'i memberikan definisi yang dimaksud dengan fikih dari segi istilah ada al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasibu min adillatiha tafsiliyah. Itu mengetahui ilmu fikih adalah yaitu mengetahui hukum-hukum syariat atau hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah, yang bersifat perbuatan. Jadi kalau yang masuk ke bagian dari hati, dengki, iri itu tidak masuk dalam pembahasan fikih. Ya, kenapa? Karena fikih itu al-amaliyah, itu sifatnya adalah perbuatan. Ya. Dari mana yang didapatkan ilmu-ilmu mengetahui hukum syara itu? Daripada adillatiha tafsiliyah, itu dalil-dalil yang terperinci daripada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka inilah yang dimaksud dengan fikih. Ya, maka untuk itu bagi kita ketika belajar fikih itu harus kita buka wawasan kita bahwasanya fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari Al-Quran dan hadis. Tentunya setiap ulama ya, makanya kita kenal ada 4 mazhab di dalam fikih. Sebenarnya banyak mazhab lain atau pendapat-pendapat lain yang muktabar tapi tidak sampai kepada kita. Atau ada mazhab-mazhab lain yang juga muktabar tapi tidak sampai kepada kita, karena yang sampai kepada kita itu adalah 4 mazhab karena ada penerus daripada mazhab-mazhab tersebut. Misalkan nanti ada Ibnu Hazmin lagi, ada mazhab Zahiri, ada mazhab Abu Les ya. Kemudian ada banyak sekali mazhab-mazhab yang lain yang tidak sampai kepada kita. Ini harus kita pahami fikih ya. Fikih itu adalah tempat terjadinya atau ilmu yang di sana itu banyak pendapat-pendapat. Ya, banyak pendapat tentunya didasarkan daripada Al-Quran dan hadis. Semua pendapat-pendapat itu basicnya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang ulama tidak mungkin dia berijtihad tanpa ada basic atau pemahamannya terhadap ayat tertentu atau hadis-hadis tertentu. Ya, semuanya basicnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ini definisi fikih. Ya. Maka tidak heran kalau misalkan kita katakan ada ulama dulu mengatakan pada suatu masalah ini haram. Kemudian datang ulama sekarang mengatakan ini halal. Kok jadi berbeda? Nah, ini harus kita pahami. Illah dulu dengan illah sekarang bisa jadi berbeda. Karena ada istilahnya al-hukmu yadurru ma'illatihi hukman wujudan wa adaman. Ya, makanya ini harus kita maklum selaku orang yang belajar fikih bahwasanya kitab klasik bisa jadi akan berbeda dengan ulama-ulama klasik zaman dulu, bisa jadi berbeda dengan ulama-ulama zaman sekarang tanpa kita menyalahkan ulama-ulama zaman sekarang ya. Jangan nanti kita katakan kenapa begini ulama ini.
ya sudah berbeda dengan mayoritas ulama-ulama dulu ya. Kenapa? Karena berbeda waqi'. Ya, ini harus kita pahami ya. Ini dari definisi yang tadi kita bisa memahami bahwa fikih adalah itu merupakan pengetahuan tentang hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses ijtihad. Jadi fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses ijtihad. Bisa kita katakan misalkan begini, seperti di dalam kitab Al-Warakat, pemaparan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, bahwasanya fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah proses ijtihad. Salah satunya adalah mengetahui bahwa niat dalam wudu adalah wajib. Salah satu contohnya adalah mengetahui niat dalam wudu itu adalah wajib. Witir hukumnya sunnah, niat di malam hari merupakan syarat sah puasa di bulan Ramadan. Zakat jadi hukumnya wajib. Kemudian juga tidak wajib hukumnya pada perhiasan, misalkan zakat pada perhiasan yang diperbolehkan. Ini diantara contohnya ya. Serta contoh permasalahan khilafiyah yang lain atau permasalahan perbedaan yang lainnya. Misalkan begini, dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini contoh-contoh persoalan hukum. Misalkan tadi di dalam wudu kenapa ada wajib niat, rukunnya adalah niat, yang cara mengetahui melalui proses ijtihad terlebih dahulu. Misalkan niat dalam wudu ya, yang tadi contohnya niat dalam wudu hukumnya adalah wajib. Awalnya kita muncul dari pertanyaan kita tentang hukum niat dalam wudu ya. Pertanyaan ini kemudian memunculkan inisiatif para mujtahid untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah niat dalam wudu itu wajib? Nah, disinilah inisiatif para mujtahid untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yang dilihat oleh para mujtahid ayat dalam Al-Qur'an tentang wudu. Ya, ini adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan sikumu, dan sapulah kepalamu, kakimu sampai mata kaki. Dari ayat itu tentang wudu, tapi tidak disinggung tentang apakah ada niat, apakah wajib niat atau tidak. Yang ada langsung faghsilu wujuhakum. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, langsung mencuci wajah atau membasuh wajah. Nah, makanya disinilah tugas para mujtahid, karena tidak ada kata-kata niat di dalam ayat tersebut. Sehingga dalam mazhab Hanafi itu bahwa niat dalam wudu itu tidak wajib. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang melanjutkan pembacaan teks lainnya di surah An-Nisa, misalkan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Ya, ketika membaca ini Imam Syafi'i mengartikan tayammum dengan pemaknaan kebahasaan lughawi, di mana secara kebahasaan kata tersebut bermakna menyengaja. Artinya ketika akan melaksanakan salat sementara hendak berwudu tidak ditemukan air, kita diperintahkan untuk menyengaja mencari debu suci dalam rangka bertayamum. Dari menyengaja ini bisa kita pahami bahwa dalam tayamum kita diwajibkan untuk niat. Sementara kita tahu bahwa tayamum merupakan pengganti niat. Tayamum pengganti niat. Maka bila dalam tayamum yang hanya pengganti wudu, kita berarti maka bila dalam tayamum yang hanya sebagai pengganti saja kita wajib niat, maka dalam wudu pun kita wajib niat. Jadi tayamum itu pengganti wudu ketika tidak ada air. Maka dengan ini Imam Syafi'i membawakan kewajiban niat dalam wudu. Ya. Maka kata-kata tadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka di sini ada kata-kata faghsilu wujuhakum, maka di sini akan ada kewajiban niat. Kenapa? Karena kata-kata fatayammamu tadi adalah sa'idan thayyiba, itu maksudnya adalah menyengaja. Maka Imam Syafi'i di dalam tayamum pun kita disuruh menyengaja, apalagi di dalam berwudu. Maka keluarlah bahwasanya di dalam wudu itu wajib niat.
Nah, ini contoh-contoh dari mana diambilnya? Diambil dalil tentang niat dari kata fatayammamu sa'idan thayyiba, karena di situ ada maksud menyengaja. Kemudian dalam hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Karena niat itu bisa membedakan satu perbuatan dengan perbuatan lain, bisa membedakan wajib dan bisa membedakan mana ibadah wajib dan mana ibadah sunnah. Ya, ini kata-kata fikih secara istilah ya, sehingga kita bisa paham bagaimana para mujtahid itu berupaya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan hukum daripada teks Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat kata-kata jinayah. Kata-kata jinayah, ya.